Terima, Heng. Tidak terima kenapa? Korban juga itu. Memang apa salah? Sampurasun. Bisa tuh. Apa ini? Bisa cicing tuh. Dan kita semua Coba. dia. Coba kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak astral dimanapun sobat astral berada. Saat ini saya dan tim jejak astral Padepokan Jagat Aladuni sedang berada di salah satu bendungan yang konon katanya di sini terdapat energi yang sangat-sangat kuat. Ketika tim sedang menelusuri tempat ini terjadi gangguan-gangguan seperti adanya dorongan, tarikan, sehingga menyebabkan beberapa tim kami yang mual atau mungkin bentrok secara fisik juga. Dan konon kata juga di sini adalah pernah terjadi istilahnya seorang yang meninggal karena ditumbalkan dalam pembangunan bendungan ini. Jadi langsung saja kita ke TKP bersama tim Jejak Astral Padepokan Jagat Aladuni, tetap di Jejak Astral. Ya, saat ini saya sedang berada narasumber kita untuk bertanya sedikit atau banyaknya tentang hal di sini, karena memang ketika tim dan saya juga pertama masuk ke daerah sini memang merasakan energi yang begitu besar tentunya, karena memang tadi juga ada beberapa dari tim kami yang merasakan interaksi langsung. Jadi mungkin langsung saja kita bertanya sedikit dengan narasumber kita, Pak Iwan dan Adoni. Sehat? Ya, terima kasih sudah berkenan ya untuk menjadi narasumber kita. Dan bisa diceritakan nih sedikit Pak Iwan dulu mungkin tentang tempat ini, Pak. Sebelumnya memang apakah bendungan ini dibangun atas dasar yang memang mulus-mulus saja, atau memang ada halangan rintangan seperti itu? Menurut cerita mah ada apa begitu kayak makam gitu. makam pernah Lalu? ada wadalan korban Korban yang meninggal gitu. Lalu untuk sampai saat ini apakah masih seperti ada korban lagi mungkin yang meninggal? ini mah belum ya, belum ada juga di sini sebelah sini. Waktu pas ada yang lagi manjat kelapa, katanya sih ada yang isengin gitu, terus sampai terjatuh sampai meninggal di tempat. Meninggal. Ya. Ya itu memang terjadinya di hari tertentu apa memang gimana itu? Kalau masalah kejadian sih kurang tahu juga sih ya, cuman menurut ceritanya seperti itu, karena ada yang isengin terus meninggal di tempat. Lalu katanya juga kan tadi saya sempat berbincang sedikit dengan warga ya. Di sini kan katanya sering terjadi seperti fenomena seperti suara orang manggil tuh. Ya. Itu gimana kan? Ya paling kalau misalkan ke warga baru paling Pak yang kurang intinya mah yang nggak permisi atau gimana mungkin suka jahil gitu. Kalau ke warga sini sih belum pernah ada yang dengar tuh gitu. Jadi Paling memang cerita dari warga-warga baru gitu yang lewat ke sini, main ke sini gitu. sebagai pendatang mungkin ya, Ya. Mas kan? Nah, untuk energi sendiri nih Kang, dari warga sekitar apakah memang sering melihat kayak penampakan suara atau mungkin sosok gitu? Kalau menurut orang zaman dulu sih katanya di tempat di sini ya, Iwan ya. Tempatnya di sini sih katanya. Cuman kalau
warga di sini Belum pernah. ada yang ini ya, belum pernah ada yang disengin lah gitu. Ya, dan semoga juga jangan sampai ya Kang ya. Ya, ya. Harapan kita juga kan jangan sampai kejadian gitu. Nah, untuk tempat ini nih Kang, ini itu memang apa ya istilahnya, dari pemukiman itu sendiri, memang dari warga sendiri gitu, istilahnya pengaruh eksistensinya itu gimana sih Kang? Dalam arti gini, apakah tempat ini kan dinilai angker nih, apakah ke warga sendiri apakah ada rasa takut atau gimana gitu? Kalau untuk keluarga sih kayaknya enggak, soalnya kan agak jauh juga dari pemukiman itu. Cuman kata orang-orang dulu lah, kayak orang tua gitu kan, almarhum ya katanya di sini emang tempatnya lumayan ini gitu, kalau misalnya kesini ya harus permisi lah gitu. Soalnya zaman dulu katanya orang-orang zaman dulu ngomongnya kayak gitu, di sini tempatnya ya harus hati-hati lah gitu, agak angker gitu. Memang harus ada adab juga ya Kang ya, karena kan kita istilahnya berkunjung ke tempat yang memang tidak bisa kita lihat ya Kang ya, untuk makhluk yang ya. Oke, Kang Iwan dan Kang Doni, terima kasih untuk informasinya. Semoga kedepannya tidak ada kejadian seperti itu lagi Kang, walaupun pendatang ataupun yang warga sekitar ya Kang. Kang, terima kasih. Ya, saya akan berbincang sedikit dengan Kang Dep. Yang sedari tadi sebetulnya Kang Dep sedang merasakan energi, karena memang pas kita menginjakan kaki di sini, hawanya itu mulai sedikit berbeda dan mungkin bisa dibilang besar juga untuk interaksi terhadap tim kami. Kang Dep. Ya, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Kang gimana Kang? Tadi kan saya juga sedikit berbincang dengan narasumber Kang. Memang katanya di sini ada pernah memakan korban, dan memang kebanyakan itu orang baru Kang, pendatang. Gitu. Gimana Kang? Jadi tadi pas kita masuk ke lokasi sebelum sini, kita udah disambut dengan keadaan energi yang cukup menyambut kita, yaitu ada benturan seperti ke fisik, seperti pengap di dada, terus Mual juga ya Kang? mual juga, terus tadi saya terasa mendadak pusing dan mata pun seolah-olah blur gitu kan. Cuman tadi memang ada lemparan-lemparan juga itu sebelum kita mulai gitu. Untuk energi sendiri nih Kang, apa namanya, untuk diukur berapa besar sih Kang energi yang di sini Kang? Sangat besar, dan memang di sini juga terdapat ada Sosok atau gimana? Sosok ada, tadi sempat berinteraksi dengan saya. Cuman untuk sosoknya itu berbeda-beda, bukan hanya satu. Yang mau mencoba bukan hanya ke tim, tapi ke warga sekitar pun itu mau interaksi seperti itu Kang. Karena mungkin mereka juga aneh ya Kang ya, tiba-tiba kita datang ya Kang ya. Karena ini juga lumayan dari sana. Tadi ada sempat seperti ada cahaya merah, seperti tadi saya melihat cahaya merah kelebatan gitu. Di sebelah mana Kang? Yang jelasnya nggak jauh dari pohon ini Kang. Gitu. Dan untuk tadi ini Kang, tadi kan sempat cerita ya Kang ya, bahwa di sini kan memang ada makam Kang, makam yang konon katanya zaman dulu itu sudah ada Kang. Hanya saja makam itu dibangun menjadi bendungan Kang. Itu dalam istilahnya dalam keilmuan batin itu seperti apa sih Kang? Apakah pihak mereka juga, beliau juga memang mengizinkan atau gimana Kang? Jadi itu kan adalah salah satu makam yang sangat tua ya. Jadi dulunya itu ada salah satu sesepuh lah istilahnya. Kalau bahasa Sundanya sesepuh yang dimakamkan di situ. Sepertinya pendatang cuman dimakamkan di situ. Dan itu enggak terima sih. Mungkin tadinya ada perjanjian atau apa. Sepertinya seperti itu Kang. Tapi memang sangat disayangkan banget ya Kang ya, kalau istilahnya makam tersebut itu dijadikan sebuah pembangunan gitu. Nah, gitu. Apakah memang tidak terpikir mungkin orang-orang sebelumnya bahwa lebih baik milih tempat yang lain gitu Kang? Ya. Entahlah. Ya, itu bukan ruang kita Kang ya, kita bukan hak kita. Dan untuk jadi gimana Kang untuk selanjutnya? Apakah langsung Nanti kita melakukan mediasi supaya menggali informasi tentang tempatnya di sini, apakah benar atau tidaknya kita menggali informasi. Oke Kang, baik Kang. Dan semoga juga hasilnya memuaskan ya Kang ya. Ya, amin. Ya, teman-teman, saya dan Kang Dep berserta tim
akan melakukan mediumisasi serta merasakan energi yang lebih lagi di tempat ini. Semoga harapan kami ke depannya tempat ini tidak disalahgunakan lagi, atau memang banyak orang pendatang yang datang ke sini tetap mengutamakan adab, kesopanan, dan serta istilahnya apa ya Kang, permisi ya Kang ya, Iya. supaya tidak ada kejadian yang terjadi berikutnya. Dan mungkin Kang Dep akan mulai. Iya. Ya. Oke, Kang Dep, kita langsung ke sana aja. Ya, Ya, mari. Ya, Sobat Astral dimanapun Anda berada, saat ini Kang Sandi akan melakukan mediumisasi. Harapan besar kami semoga mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi di tempat-tempat ini, dan memang semoga tidak ada kejadian yang serupa ke depannya. Kang Sandi, siap? Sampurasun. Assalamualaikum. Itu Sampurasun. Hampers. Dengan siapa ini? Ayo bismillah. Sosok Anda seperti apa? Pendekar. Hah? Ini kami dari tim Jejak Astral Padepokan Jakarta Ladini ingin bertanya nih, ya. Ini kan katanya dulu di sini ada makam, betul? Dan sekarang dijadikan bendungan. Itu sebetulnya makam siapa itu? Ibu siapa? Apakah orang yang memang leluhur di sini atau gimana gitu? Apa tadi dia? Tapi katanya makam itu dijadikan bendungan ya? Terima heng. Tidak terima, kenapa? Gimana? Tempat orang Tempat tanah diganggu gitu. rusak. Lalu apakah tumbal-tumbal ada beberapa orang yang meninggal tumbal itu, apakah perbuatan dari makhluk mungkin sejenis Anda? Kenapa Orang minta bagaimana? tumbal. Tapi kenapa hanya berlaku kepada orang pendatang saja? Datang matanya orang. Bukannya mereka memang tidak tahu apa-apa, terus kenapa mereka dijadikan korban? Polos. Emang seperti apa sepolos? Diculik coklat lain. Dua. Lalu betul ada katanya baru-baru ini ada orang yang memetik buah kelapa itu jatuh lalu meninggal juga, itu Cakep budak. korban juga itu. Memang apa salah orang itu? Aduh bokot lah. Ngomong heula. Harus memberi apa manusia untuk memberi ke sejenis Anda? Minta tumbal atau saja. Lalu orang tersebut nggak ngasih ke Anda, jadi Anda langsung mengambil jiwanya. Jadikan tumbal. Mancap jiwa. Terus kumaha bangsa manusia bisa izin ke sorangan? Caranya Sedangkan gimana itu? sorangan begitu katempo. Apa? Tempat-tempat paling sakral. Dan kalan di loba. Paling diieukeun apa lain? Terus enak lamun urang ka dieu henteu izin, berarti urangnya jadi tumbal gitu. Oke, suatu saat. Ya jangan dong. Matinya manusia kan di tangan Allah Subhanahu wa taala, itu takdir loh. Ayo bisa. Loba bukti. Sebangsa Anda bisa. Pembuktian. Jadi dengan cara apa sih untuk pendatang atau mungkin orang yang lewat ke sini permisinya itu seperti apa gitu? Apakah harus mengucap salam atau mungkin seperti apa? Sajet. Ini punya naon
panganawan. Sajiannya buat siapa itu? Orang. Bangsa orang. Jadi mungkin mau namanya teh nah orang baru nu jadi tumbal teh karena belum tahu Sejarah mungkin lingkungan sini kali ya Kang ya. Pak Iwan? Ini mau nanya. Mau tanya-tanya sesuatu. Di sini sosoknya banyak kayak di sini. Nama. Bisa sebutkan apa aja? Wanita? Oh, murah dia kan. Bener tuh coba kau bilang Gimana? awal murah dia hidung Wanita? Itu juga korban yang di sana katanya yang di Benauan itu yang katanya jatuh terus meninggal. Sama, wanita perbuatan Anda juga? Sebangsa Anda juga? Apakah dia juga pendatang? Lalu untuk kata Anda itu mereka tumbal. Apakah jiwa mereka istilahnya gimana ya Kang ya? Kalau meninggal secara dijadikan budak air. sebenarnya yang bergentayangan itu bukan arwah tapi korin korinnya? bukan arwah. Jadikan budak air. Awal jadi sini. Laki jadi prajurit. Perempuan jadi sinden, laki-laki jadi prajurit di sini. Prajurit Ya udah. Kalau bisa nih, Anda panggil teman-teman Anda deh, ya. Bisa gantiin masuk ke sini. Ya, terima kasih informasinya. Panggil teman Anda yang bisa memberikan informasi yang lebih lanjut. Beda lagi, Kang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Laki-laki perempuan? Perempuan. Yang jatuh di sana atau bukan? Anda emang tadinya sebelum kejadian meninggal Anda tuh lagi ngapain di situ? Lagi lewat atau mungkin apa gitu? Didorong sampai jatuh ke bawah, meninggal. Tapi sebelumnya apakah mau ada seperti bisikan atau Anda melihat sosok atau apa gitu? Ada apa itu? Banyak perempuan? Didorong. Lalu untuk saat ini apakah apa ya istilahnya makhluk yang paling dominan di sini seperti apa sosoknya sih? Karena kan kita tidak semua orang bisa melihat ya Kang ya. Tapi apakah sosok yang baik itu tidak melarang seperti bangsa-bangsa makhluk yang itu untuk menumbalkan seseorang gitu? Kapten Udah cukup ya. Nanti mungkin kita dan tim juga bisa mendoakan ya Kang ya, supaya tenang ya. Terima kasih. Mohon kalau informasinya.
Ya, tadi kan Kang Sandi sudah melakukan ini ya Kang ya, mediator ya Kang ya. Ternyata memang dua makhluk yang masuk, yang pertama dan yang kedua. Iya. Itu perbedaannya gimana tuh Kang? Untuk secara energi deh Kang. Jadi Yang pertama. untuk makhluk yang pertama itu penghuni dari sekitaran wilayah sini, dan makhluk yang kedua itu salah satu korin ya, bukan roh tapi korin. Korin dari korban. Iya, korban gitu. Untuk energinya sendiri Kang, yang pertama itu seperti apa? Ini yang pertama masuk itu energinya masih biasa aja lah Kang. Jadi itu masih belum keluar rajanya. Yang lebih tinggi lagi mungkin Iya. masih ada ya. Oke Kang, gimana nih Kang selanjutnya Kang? Nanti coba mediator lagi ke Kang Dep ya. Oke. Kang Sandi akan melakukan mediator kembali. Tentunya harapan besar kami sih untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut bahwa memang di sini tempatnya sampai saat ini juga kita warga besar Kating juga memang merasakan hal itu seperti pengap Kang. Panas tapi padahal ini di ruang terbuka ya Kang ya. Oke, tetap di Jejak Astral. Saat ini Kang Sandi akan melakukan medium sesi yang kedua. Semoga hasilnya mampu mendatangkan sosok yang paling kuat di sini. Kang Sandi siap? Iya. Hati-hati Kang. Sampurasun. Titik tahu. Beringas sekali ya Kang. Kita ngobrol dong. Siapa ini? Sampurasun. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Saya Sosok Anda seperti apa? Anda yang di sana? Ya, sosok Anda seperti apa? Ini seperti apa ya, Kang? jadi untuk sosoknya tinggi besar, cuman dia komunikasinya agak kurang. Bisa beri kami informasi nggak? Ya, apakah betul di sini sering terjadi seperti tumbal atau memang pernah yang kejadian di sini meninggal? Anda yang membuat mereka meninggal? Kapten ada WhatsApp. Bukan Anda? Terus tugas sorangan di dia, Jaga jadi curug. jaga makam. Oh, di pintu saya. Menjaga makam. Memang betul di sana ada makam sebelum bangunan bendungan itu. Ayah Makam siapa itu? Sesepuh di sini? hubungan aing. Kakak kesini kan saha-saha karena di mana sana. Eta buyut di dia. Anjeun apal ngaranna. Ayah. Ulah kudu izin heula. Sok cing diidinan henteu. Dengan cara apa kami meminta izin untuk dapat informasi tentang beliau? Jeung heula. Sok ngobrol. Sarap. Apa syarat? Hah? Minta rokok? Coba karo. Gimana kan? Terus rokoknya di naon kulo mana? Serok. Sedot. Jadi sebenarnya lamun di rumah lu kos kieu minta kajami teh eta teh salah satu bentuk tipu daya. Tipu daya. Jadi jangan nambah kekuatan dari Makhluk ini ya. nah, Kalau kami tidak memberikan apa yang Anda minta, bagaimana? Informasi. Oh gitu. Kita kan niatnya baik di sini untuk silaturahmi, sekedar mengetahui informasi. Tinggal salahnya dong, masih informasi. Bisa gitu baik. ya guys, mana enak keluar gantikan sosok nu Bisa. wilayah dia. Bisa tuh.
Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bisa cicing enggak? Ya, kita ingin bertanya informasi. Apakah di sini betul ada makam sebelum berdengan di sini? Ada. Dan itu siapa? Tokolot sesepuh nah anu kita Di luar. kubur dia. Orang luar. Ke sini lalu Manena muter-muter kuburkeun dia. Aya pengikutna. lantas kenapa saat ini makam tersebut dijadikan bendungan? Sabab tadina eueuh jalan cai Gak ada jalan air. dirarapi ku manusia. Tapi teu pamiteulah. Berarti dalam pembangunan juga ada tumbal itu gimana itu? Apakah bangsa Anda juga mungkin yang melakukan seperti itu? Bangsa aing. Ku aing disebutna Dengan cara apa sih sebangsa Anda? dari mana? Ini jawara apa bukan sih? Bagaimana bang? Jadi penguasa. Jadi cara Anda untuk membunuh, mengambil sukma. nyawa seseorang itu dengan mengambil sukma. Datang karena impian. Udah ngesereges deh sadar. Cing lamun ieu sorangan boga kekuatan nyokot nyawa jalma. Sorangan numbalkeun urang hayang pembuktian ti kekuatan sorangan. Bisa. Ini bisa diam nggak? Ya tenang ya. Kita sebentar untuk bertanya seperti ini ya. Anu dirasa. Dirasa seperti apa? Kumaha aing? Kalau iman kita kuat, bagaimana itu? Kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala loh. Saha eta? Takeun Nyitakan sareng jeung Anda dan kita semua. Kerandeng di dia. Cicing. cing urang hayang nyaho keamuan sorangan ataupun kekuatan sorangan yang mengambil nyawa Sukma. sukma. Coba buktikan. Coba Sok, di dia. coba kasih ya. Ka urang atuh. Kan lepas kemir kalian, kian, wani. Itu baik. Sahadei. Kita hati-hati. Masa gitu kekuatannya? Can. Hah? Can kabeh. Oh, can kabeh. Mau. Masih coba-coba dulu sih ya. Oh, keluarkan kabeh. Kekuatan seorang keluarkan kabeh ya.
Ini masih ada atau gimana? Masih. Gue udah gantian lu masuk nanti. Dan tutup kak. Kemudian informasi teh keluar mau keluar mau mere informasi Aing kakunci, aing balik, aing kakunci bukakan. Kagen aing balik. balik. Kita mutan. Cut. Apa? Karunya. Yuk. Ya, Kang gimana Kang? Kelihatannya lelah banget Kang.
Alhamdulillah ya. Tadi kan setelah berdiskusi dengan Kang Dep, Kang, ada sosok yang memang bisa dibilang pertama dan kedua itu sama-sama memiliki kekuatan besar ya, Kang. Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan Kang bedanya itu seperti apa, Kang? Yang pertama dengan yang kedua, Kang. Jadi untuk proses yang pertama ini salah satu yang megang kawasan ini Kang Gilang. Jadi dia yang sering, yang katanya makhluk tersebut ya, dia sering mencelakakan atau mengambil nyawa orang gitu. Nah, kembali ke ini Kang, tadi kan katanya ada tumbal dan mengambil nyawa ya Kang, sukma. Apakah memang makhluk seperti itu bisa melakukan yang kayak Secara gitu, Kang? pribadi saya makhluk ini hanya perantara saja Kang Gilang. Ya tetap kan yang namanya kita hidup mati itu sudah Takdir ya, Allah ya Kang ya. ya kita percaya sama Sang Pencipta sajalah. Dan untuk sukma-sukma sendiri nih Kang, kalian kan sebagai perantara istilahnya bisa dibilang diambil. Apakah sukma mereka itu tenang atau gimana? Kan secara matinya, meninggalnya pun memang secara gimana ya Kang ya? Ya, secara Gaib tidak gitu, wajar Kang. ya begitu kan. Jadi untuk hal tersebut mungkin mereka akan bergentayangan lah gitu. Tapi dengan satu catatan, ini bukan roh ya, tapi sukma korin gitu. Jadi bukan dari arwah korban yang meninggal gitu kan. Untuk tempatnya sendiri Kang, tadi kan Kang Sani sempat ditantang dan sempat ingin pembuktian juga ya Kang ya, bahwa apakah betul sosok mereka juga bisa mengambil sukma atau nyawa gitu. Tadi gimana Kang yang dirasain Kang? Soalnya saya lihat itu gimana ya Kang ya? Jadi Saya juga sempat was-was nih Kang. Jadi memang dari kekuatan makhluk yang tadi ya, yang dari Kang Dep, kekuatannya sangat luar biasa gitu. Jadi ini ulu hati saya sama urutan saya tuh seperti dicabik-cabik Kang Gilang. Lihat keringat saya tuh nggak berhenti. Ini Kang Sani sampai keringet lebat kayak gitu, maksudnya karena- kelihatan gimana ya Kang Karena ya? masih sakit dalam ini tuh. Masih sakit. Tapi mungkin kedepannya nggak apa nih. Insya Allah nggak Kang Gilang. Gitu. Karena nanti akan diadakan proses netralisir gitu. Dan untuk sosok yang tadi nih Kang, Kang Dep juga kan tadi sempat kerasukan berapa kali tuh? Tiga kali mungkin ya. Iya. Nah untuk yang terakhir kan seperti ular itu memang salah satu di sini Penghuni. apa Iya, penghuni di sini? penghuni sini. Untuk ular tersebut salah satu penghuni dari wilayah ini. Tapi mungkin karena memang tidak bisa kasih informasi ya Kang ya, Nah, iya, akhirnya memang betul. kita keluarkan lagi teman-teman. Jadi gimana Kang? Ini selanjutnya pembuktiannya gimana lagi? Udah cukup Kang Gilang. Berarti memang tempat ini memang bukan mitos aja ya Kang ya. Memang kita juga explore di sini memang ada terjadi gitu. Iya betul Kang Gilang. Jadi kan kita mengambil juga dari keterangan dari masyarakat ya. Betul narasumber kita. Iya. Oke, Kak Ferry terima kasih. Oke, sama-sama Kang Gilang. Ya, Sobat Astral. Kak Ferry bentar. Saya agak merinding Kang. Temani saya bentar ya Kang ya. Ya, memang di sini bukan hanya sekedar mitos ya Kang ya, atau mungkin cerita masyarakat, bahwa memang di sini memang adanya energi gaib itu memang pasti ada. Hanya saja lebih fokus ke sini adalah beberapa orang yang menjadi korban atau mungkin tumbal dari makhluk tersebut. Memang betul adanya, dan memang harapan kami kita semua yang di sini terutama sehat kembali ya Kang ya, supaya tidak ada hal-hal yang terjadilah setelah syuting hari ini. Dan terima kasih juga untuk warga dan narasumber yang sudah menyaksikan kami kegiatan kami dari awal syuting hingga saat ini. Dan insya Allah nanti kami akan menetralisir untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi. Itu harapan besar kami, karena kan memang ini sudah takdir yang maha kuasa ya Kang ya. Betul. Kesannya terima kasih. Iya, Boleh istirahat dulu. Iya. Makhluk tak kasat mata memang tidak terlihat, tetapi manusia hendaknya memiliki adab dan kesopanan dimanapun Anda berada. Berikan kami jalan, maka akan kami jejak kami di sana. Salam satu jejak, salam jejak astral. Allahumma
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di daun cucukannya daunnya nggak ada. Tuh. Oh, cukup. Ya, alhamdulillah. Ini dapet ini. Musik sih, kan original kebun apa? Alhamdulillah tadi Kang Sandi melakukan penarikan dan berbentuknya ini seperti ular. Ular kan? Ya, ini ular. Apa ini, Kang? Ular. Ini keris. Sombong lagi. Oh bukan. Oh, bukan, ini seperti keris, Kang. Keris naga. Awas kan masih Panas. si anget. Panas ada. Berbentuk naga. Ini tadi penarikan di mana, Kang? Ini dari sebuah pohon yang di sini. Coba jelaskan, Kang. Kang Sandi boleh. Sebenarnya tadi ada 2 pusaka gitu ya. Yang satunya ukuran segini, cuma dikarenakan tidak ada minyak misik, yang bilang. Gitu, jadi cuma yang muncul satu. Ini untuk pusaka ini datang tiba-tiba apa gimana, Kang? Dapat tarikan atau Jadi, gimana? Saya tadi dapat tarikan. Hah? Iya. Dapat tarikan dari salah satu makhluk penghuni ini. Ini apa sih pusakanya? Bentuknya? Jadi ini tuh lebih ke keris yang biasa dipegang untuk jimatan gitu, yang biasa orang dibawa ke mana-mana, yang bilang. Fungsinya buat gimana itu? Untuk fungsi lebih ke kekuatan. Kekuatan. Gitu, iya. Nah, dari bentuknya juga kan seperti naga ya. Iya, gagang itu Naga. naga. Lantas ini gimana, Kang? Mau kita bawa ke padepokan atau gimana? Iya, bawa ke padepokan aja. Tapi aman, nggak apa. Insya Allah aman, Kang bilang. Oke, Kang Dep. Ya, kita bawa ke padepokan, Kang Dep. Ya, oke, Kang. Ya, tadi di sela-sela kita istirahat, Kang Sandi mendapatkan sebuah tarikan energi gaib dari lingkungan sini dan mendapatkan pusaka. Tadi apa pusakanya? Keris naga. Keris naga ya, Kang ya? Jimatan, keris naga jimatan. Ya, keris naga jimatan yang katanya sering digunakan untuk sebagai kekebalan atau mungkin penjagaan seperti itu. Dan kami akan bawakan ke padepokan tentunya untuk dinetralisir supaya barang tersebut bisa kami koleksi dan disimpan dengan baik, dijaga tentunya tanpa istilahnya ada kata musyrik atau menyekutukan Sang Maha Kuasa. Jadi saksikan jejak kami di jalan-jalan berikutnya. Salam satu jejak, salam jejak astral.